Saudara, pagi hari ini kita akan belajar tentang kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan hari ini di dalam roh saudara dan di dalam roh saya. Ya, karena kehidupan itu kalau minggu lalu kita belajar itu roh, jiwa, tubuh. Jadi dia berikan kehidupan yang kekal itu di mana saudara pintunya? Roh kita. Amin. Ya, di dalam roh saudara dan di dalam roh saya. Sebuah kehidupan yang tidak diciptakan, saudara. Kenapa? Karena ini adalah kehidupan dari Sang Pencipta itu sendiri. Saudara, tubuh ini kehidupan yang diciptakan. Karena diciptakan, ini ada umurnya. Betul ya saudara ya? Ada waktunya. Kenapa? Karena ini diciptakan. Jiwa kita itu juga sama saudara, diciptakan. Pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita itu diciptakan saudara, ada waktunya. Makanya gini, kalau kita menikah jangan pakai perasaan, ya perasaan yang mimpin gitu loh saudara, perasaan harus dipimpin. Kenapa? Kalau perasaan itu ada waktunya saudara, ada waktu senang, ada waktu susah, ada waktu happy, ada waktu enggak happy gitu misalnya. Saudara, makanya kenapa hari ini Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan biarlah kehidupan kita dipimpin oleh roh. Kenapa? Karena kehidupan roh itu tidak diciptakan. Itu adalah kehidupan Sang Pencipta sendiri yang hari ini dia berikan ada di dalam kehidupan kita. Kalau saudara hari ini bisa tarik napas dan lepaskan napas, itu nafasnya Tuhan. Amin. Jadi tidak ada dari kita hari ini yang hidup tuh sia-sia. Tidak ada daripada kita di sini yang hidup tidak tahu mau ngapain sih. Sebenarnya hidup ini buat apa sih saudara? Kita punya nafasnya Tuhan. Itu sebagai sebuah tanda bahwa hidup kita sangatlah berarti buat Tuhan. Amin. Kita akan belajar bahwa kehidupan itu pada awalnya diterima oleh Adam. Namun apa yang pada akhirnya membuat Adam jatuh dan tidak mengalami kehidupan itu lagi ya. Jadi Adam dikatakan ketika dia salah memilih ya, maka dia jatuh dalam dosa. Dan dia dikatakan dia mati. Bukan mati secara fisik, bukan mati tubuh dan jiwa tadi saudara. Ya. Secara apa? Roh. Adam mati, artinya apa mati secara roh gini saudara. Terpisah hubungan. Saudara kalau di sini punya handphone tiba-tiba mati. Orang mau hubungin saudara nggak akan bisa, benar nggak? Betul tidak? Ya, low bat. Zaman sekarang orang pada takut kalau handphonenya low bat. Kenapa nanti kalau tiba-tiba saya dapat berkat, saya dapat bisnis gitu ya, nggak dapat lagi Pak karena HP-nya low bat. Jadi kematian itu adalah disconnection saudara. Ketika manusia terputus hubungannya dengan Tuhan. Nah, kita lihat apa yang hari itu membuat Adam pada akhirnya jatuh. Karena luar biasanya gini ya saudara. Hari itu kejatuhan Adam dimulai dengan sebuah apa? Ada yang tahu? Sebuah pohon. Benar? Sebuah pohon yang ada di tengah taman. Gara-gara pohon itu Adam jatuh. Tapi gini kabar baiknya, Tuhan tuh nggak pernah iseng-iseng ya saudara ya. Dia main semuanya tuh dengan detail, dengan sempurna, dengan perfect di dalam kehidupan kita. Amin. Manusia jatuh karena sebuah pohon, gini saudara. Manusia juga dikembalikan kepada kehidupan yang sesungguhnya, dikembalikan kepada kehidupan yang dia berikan yaitu kehidupan yang kekal. Karena sebuah apa saudara? Sebuah pohon. Saudara tahu kayu salib itu berasal dari mana? Ayo, kayu salib dari mana? Pohon saudara. Ya. Jatuh karena pohon, Tuhan angkat lagi manusia karena dengan tergantung di atas kayu salib. Amin. Nah, apa yang membuat hari itu manusia jatuh? Kita tahu bahwa Adam memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Kita lihat Kejadian 2 ayat yang ke-9.
Kejadian 2 ayat yang ke-9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi Tuhan menumbuhkan berbagai macam pohon yang menarik, yang buahnya bisa mereka makan. Tapi di tengah taman itu dikatakan ada pohon apa? Ada pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ada 2 pohon di tengah taman itu. Kemudian kalau kita lompat ke ayat 16 dan 17. Ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara gini, lihat ayat 17 ini. Mungkin beberapa kita akan berpikir gini, Tuhan iseng banget lagian. Kasih pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, habis itu dia kasih larangan. Jangan makan yang ini ya. Tapi saudara, sesungguhnya ayat 17 ini sedang menunjukkan kepada kita bahwa manusia tidak diciptakan sebagai robot. Manusia tidak diciptakan atau gini, dikondisikan untuk berbuat baik aja. Makanya kenapa hari ini saudara dan saya, penyembahan kita begitu berarti kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena gini, kita menyembah Tuhan bukan hanya dalam keadaan yang baik. Bukan hanya ketika kita lagi happy aja, lagi moodnya bagus-bagus aja. Tapi justru gini saudara, dalam keadaan yang mungkin hari ini kita lagi hancur hati, kita lagi sedih, kita lagi marah saudara. Tapi di situ kita bisa nyembah Tuhan saudara. Artinya gini loh, Tuhan tidak mengkondisikan situasi kita untuk nih supaya kamu jadi orang kudus terus. Kayak contohnya gini lah saudara. Saudara yang kerja di luar nih, yang di luar gereja ya. Saya gak bilang sekuler, di luar gereja. Saudara luar biasa. Kenapa? Karena saudara tidak dikondisikan untuk berbuat kebaikan. Dunia di luar sana kan persaingannya ketat gitu, benar gak saudara? Ya, orang bohong lah, orang sikut-sikutan lah. Tapi gini, kalau saudara di luar sana, saudara bisa tetap takut Tuhan, tetap lakukan firman Tuhan. That's worship. Amin. Kasih tepuk tangan dong. Amin. Sebaliknya di gereja. Saya bukan bilang yang di gereja nggak bagus ya, tapi gini loh. Kalau di gereja tuh udah dikondisikan saudara. Ya. Coba sekarang di gereja gini nih dikondisikan nggak semuanya manis. Coba lihat kiri dan kanannya, semuanya baik. Waduh, di gereja mah nyembah Tuhan gampang saudara. Bener? Kenapa? Keadaannya sudah dikondisikan. Di sini semua langsung jadi angel gitu kan. Termasuk saya ya, jadi malaikat, benar ya. Jadi wah gampang saudara, benar nggak? Tapi justru pohon tadi itu sedang menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memang mau kasih tahu manusia itu diberikan yang namanya free will. Manusia itu bukan robot, manusia sengaja diberikan pilihan. Dan dia harus memilih untuk kehidupannya. Dikatakan, jangan kamu makan ya. Kenapa? Tadi dikatakan apa? Sebab pada hari engkau memakannya, ayat 17. Pastilah engkau apa? Mati. Dan inilah keadaan manusia. Dikatakan di dalam Roma, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita lihat dalam Kejadian 3, memang kenapa buah itu ya saudara, kita akan belajar ya Kejadian, karena gini, kita mau tahu hal ini, karena ini yang membuat manusia pada mulanya kehilangan kehidupannya. Apakah kecenderungan ini masih ada saat ini? Ya masih ada saudara. Yang membuat manusia di hari itu, Adam hari itu, dia mengalami kematian dan dia kehilangan kehidupannya. Dia dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Nah ini kita lihat pintu-pintu masuknya ya saudara ya, pintu masuknya.
Kemarin kita belajar bahwa sebagai ciptaan yang baru, hari ini pintu masuk kita haruslah dari roh. Dari firman. Apa yang kita percaya. Nah, ini dia. Perempuan itu, siapa? Hawa, melihat. Sama-sama katakan melihat. Nah, kita lihat pintu masuk yang pertama apa saudara? Apa yang kita lihat. Mulai lihat-lihat. Buah pohon itu baik ya untuk dimakan dan sedap apa saudara? Kelihatannya. Wah. Makanya kenapa gini saudara? Kenapa beberapa minggu yang lalu saya bilang gini, musuh iman tuh bukan tidak beriman, ketakutan gitu ya. Berdosa, musuh iman itu adalah gini, mata kita sendiri saudara. Makanya firman Tuhan katakan gini, for we live by faith and not by sight. Coba. Yang bikin saudara tahu rekening bankmu itu apa saudara? Apa? Yang bikin saudara hari ini bisa lihat dompet saudara itu apa? Mata. Yang bikin saudara lihat apa? Lihat temen, terus kok hidupku gak kayak temenku ya. Lihat keluarganya orang lain, kok gak kayak keluargaku ya. Itu apa saudara? Mata. Nah ini perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatan. Memang yang dilarang itu selalu menggoda gitu ya saudara ya. Ya dilihat-liatin gitu. Nah ini bahayanya, kata pepatah, dari mata turun ke, nah, sekarang sudah di hati nih. Lagi pula pohon itu menarik apa? Hati. Karena memberi pengertian. Dari mata turun ke mulai. Bukan, pasti ini lihatnya bukan cuma sekali nih saudara. Lihat, besok lihat lagi, besok lihat lagi. Baru di hatinya mulai direnung-renungkan. Iya, masa sih segitunya? Emang sampai mati banget kalau kita makan. Ya, katanya ular, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Sekali-sekali. Sekali-kali kamu gak akan mati. Kamu malah akan jadi seperti Allah. Jangan-jangan Tuhan curang. Kamu bisa ilmunya lebih naik lagi justru karena lo makan buah itu. Dia sengaja gak mau kamu kasih makan buah itu supaya ilmu kamu gak lebih tinggi lagi. Benar gak saudara? Mulailah muncul, nih kalau hati nih isinya udah renung-renungin yang salah, mulai muncul kecurigaan. Bahasanya orang katanya suzon. Ya saudara, mulai suzon. Jangan-jangan emang Tuhan kayaknya jahat ya sama aku. Kayaknya Tuhan emang gak inget aku. Kayaknya Tuhan memang marah sama aku. Saudara, mulai dia renung-renungin dalam hatinya. Lalu apa? Nah ini, setelah dia renungkan, apa yang dia lakukan? Ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan, nah ini bukan cuma dia makan, dia apa saudara? Dikasih, sharing, mulai sharing. Katanya anak-anak zaman sekarang, sharing is caring. Gitu ya, jangan aku makan sendiri, Adam harus makan. Mungkin kalau saudara lihat baik-baik di sini, belajar baik-baik, berarti Adam nggak salah dong Pak. Kan Adam cuma dikasih. Benar nggak saudara? Ya, diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Ayat yang ke-7. Nah ini saudara, maka terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Betul saudara, mata mereka terbuka. Tapi bukan terbuka lagi kepada Tuhan, bukan lagi terbuka yang rohnya tadi, yang tubuh dan jiwanya itu mulai terbuka matanya. Dan mata yang terbuka itu yang cenderung melihat apa saudara di sini? Mereka tahu bahwa mereka telanjang. Artinya gini loh saudara, mata yang melihat, mata jasmani ya, mata jasmani yang melihat itu akan melihat ketelanjangan.
Saudara, Adam dan Hawa itu sebelum ini udah telanjang belum? Udah kan? Tapi kok selama mereka belum makan buah itu mereka nggak tahu mereka telanjang, saudara. Begitu makan buah, mereka jadi tahu bahwa mereka telanjang. Ini saudara, yang dosa lakukan, makanya dikatakan manusia berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Yang manusia hilang itu apa saudara? Pikirannya Tuhan. Kemuliaan itu berbicara pikirannya Tuhan. Mulai yang mereka lihat ini kekurangan, ketelanjangan berbicara apa? Kekurangan, kesalahan, kegagalan, apa yang kita nggak bisa lakukan, apa yang kita hari ini nggak punya dalam hidup. Kita kehilangan pikirannya Tuhan, kita mulai lihat kepada diri, mulai mengasihani diri, mulai menyesali diri, saudara. Itu melihat apa? Kepada ketelanjangan. Inilah mata Adam hari itu, Adam terbuka. Nah, tapi tadi dikatakan di tengah taman itu ada berapa pohon saudara? Ada 2 pohon. Yang dia makan apa? Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tapi Tuhan gak larang, di awal Tuhan tidak larang manusia makan, Tuhan cuma larang 1 pohon itu, pengetahuan baik dan jahat. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, kemudian pohon yang satunya dibuat pagar dari pedang, ya, pedang yang menyala-nyala dikatakan, dan dikatakan gini, supaya mereka nggak makan lagi buah dari pohon kehidupan. Karena begini saudara, jauh ribuan tahun setelah itu, pohon kehidupan itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Yesus yang hari ini menjadi pohon kehidupan bagi saudara dan saya. Dan dia mau, jadi gini, pohon kematian berbicara perbuatan manusia yang membuat manusia jatuh. Pohon kehidupan berbicara tentang karya keselamatan yang menyelamatkan manusia. That's why pohon itu harus Shalom. Itu sebabnya, maaf ya saudara, itu sebabnya pohon itu harus ditutup dulu saudara. Dikurung dulu dengan pedang menyala-nyala. Kenapa? Karena gini saudara, belum waktunya. Karena harus ada seorang Adam lagi yang menggenapi si pohon kehidupan ini untuk menjadi karya keselamatan. Ribuan tahun setelah itu. Dan kita tahu hari ini itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Saya mau kita pagi hari ini merenungkan sedikit, mungkin media boleh bantu saya tampilkan gambarnya. Gambar pohon ya, oke. Nah ini saudara, pohon di Taman Eden ya. Ada pohon apa? Pengetahuan baik dan jahat, ada pohon kehidupan. Nah kenapa saya pilih pohon, semalam saya iseng-iseng nyari gambar gitu ya saudara. Ini pohonnya gemuk gak saudara? Ini kurus nggak? Saudara kalau disuruh pilih, enakan pilih yang mana saudara? Yang ini bagus, benar nggak saudara? Rimbun, benar nggak? Yang ini, aduh. Kenapa hari itu yang sangat mereka inginkan adalah pohon pengetahuan baik dan jahat? Kenapa? Karena dikatakan gini, menarik hati, memandang, aduh bagus banget. Bener gak saudara? Ya, mata. Nah, kehidupan kita hari ini sebenarnya gini saudara. Ketika saudara dan saya dalam Yesus hari ini kita punya kehidupan. Amin. Kehidupan yang kekal. Tapi hari ini juga Tuhan mau untuk kita melihat kita ini lagi makan buah yang mana sih? Nah gini saudara, saya langsung, ini kalau belajar ini mungkin agak panjang ya. Ini saya sekalian iklan ya saudara ya. Nanti kalau saudara mau belajar lebih jauh, mau nanya-nanya, ikut hari Senin ada Grow Class. Ya sekali-sekali iklan gak apa-apa ya. Jam 7 malam, baru nanti kita belajar ini nih gitu ya saudara ya. Nah, pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan. Pohon pengetahuan, ya pengetahuan ini sedang berbicara kehidupan di dalam daging. Kalau begitu, yang ini berbicara kehidupan di dalam apa? Roh.
Betul ya? Sorry, kebalik tangan saya saudara. Ini daging, ini roh. Amin, saya lihat layar di depan jadi kebalik. Ya, ini roh, ini daging. Sebab keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup yang kekal. Keinginan daging itu takluk pada hukum-hukum jasmani. Hukum gini loh saudara, lagi susah, lapar, apa mungkin orang nggak baik sama kita. Keinginan daging tuh takluk di situ saudara. Tapi hidup dalam roh dipimpin oleh firman Tuhan. Nah, kalau yang ini hidup berdasarkan yang kelihatan, yang dapat terlihat, yang menggoda mata kita. Ya. Tapi firman Tuhan katakan yang kelihatan itu sedangkan yang ini itu adalah kehidupan melihat kepada yang tidak kelihatan. Dan firman Tuhan katakan yang tidak kelihatan itu kekal. Mau pilih yang mana? Kelihatan atau tidak kelihatan? Benar ya saudara? Nah ini saudara. Ini berbicara agama. Pengetahuan baik dan jahat. Manusia mulai mengukur, manusia mulai menjadi hakim, manusia mulai tanya, makanya jemaat akan mulai tanya sama pendeta, Pak ini dosa apa enggak dosa? Gitu ya. Ini boleh atau enggak boleh gitu ya. Makanya kenapa saya sering bilang gini, hidup kita udah bukan lagi ngomongin dosa enggak dosa, boleh dan enggak boleh saudara. Kenapa? Karena itu masih berbicara agama, rules. Hari ini Tuhan mau dia hidup di dalam kehidupan kita, sehingga dia menuntun kita, dia yang akan membawa kita setiap hari di dalam kebenaran. Amin. Hubungan. Yang ini hubungan, yang ini agama. Yang ini aturan-aturan, metode-metode, cara-cara. Mungkin saya tambahin lagi, formula-formula. Yang ini pribadi Yesus. Kalau saudara mungkin renung-renungkan ya. Kita nih kadang-kadang kalau lagi susah, yang kita cari apa? Kasih dong Pak caranya gimana nih supaya berhasil gitu ya. Minta 5 cara, minta metode, minta formula. Bapak waktu itu gimana bikin apa Pak? Bapak waktu itu puasanya berapa hari Pak gitu misalnya. Bener gak saudara? Kita minta yang ini nih. Tapi yang ini mungkin aturan, metode, formula, cara, ini pribadi Yesus. Siapa yang mau ketika datang gitu, terus saya bilang gini, give me Jesus, give me Jesus. Siapa yang mau untuk dikasih Yesus? Gak ada yang mau pasti. Iya saya juga udah percaya Yesus Pak, mau gak lebih lagi akan Yesus? Enggak, yang saya butuh sekarang jawabannya Pak, caranya. Ini di sini banyak shortcut saudara. Yang di sini adalah perjalananmu setiap hari sama Tuhan. Yesus. Amin. Yang di sini karena ini pengetahuan, ini adalah apa yang kita tahu. Hari ini apa yang saudara tahu? Yang saya tahu Pak hidup saya begini, yang saya tahu keluarga saya begini, yang saya tahu keadaan kesehatan saya begini, yang saya tahu keuangan saya begini. Ini apa yang kita tahu. Saudara, yang ini adalah apa yang kita percaya. Saudara mau hidup karena apa yang engkau tahu atau apa yang engkau Yang saudara percaya hari ini adalah aku diberkati Tuhan. Yang kita percaya hari ini aku tadi WL-nya katakan, aku dikasihi Tuhan. Amin. Apa yang kita tahu atau apa yang kita percaya. Nah, boleh media bantu lagi gambarnya. Yang di sini berusaha untuk menjadi, ini tadi. Kalau ingat, ular itu katakan gini, kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Yang di sini berusaha menjadi seperti Allah. Ya, yang di sini beristirahat. Berusaha, di sini rest, beristirahat. Kenapa? Karena kehidupan Kristus ada di dalam kehidupan kita hari ini. Saudara mau beristirahat bahwa Tuhan telah menyembuhkan engkau?
Beristirahat bahwa Tuhan telah memberkati kehidupanmu. Amin. Bukan lagi struggling ya saudara. Kalau yang di sini akan, semuanya itu future, semuanya itu kayak akan ya tadi ya, berusaha. Kamu akan jadi seperti Allah. Nah, itu kebohongannya ular. Akan jadi seperti Allah. Padahal waktu Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan udah katakan mereka segambar dan serupa. Artinya apa? Bukan akan, sudah. Tapi di pohon ini seolah-olah dibilang, kamu makan dulu, kamu lakukan ini supaya kamu jadi seperti Allah. Yang di sini berbicara sudah. Saudara ingat di atas kayu salib apa yang Yesus katakan di kayu ini saudara? Dia katakan sudah selesai. Amin. Yang ini hidup dari perbuatan. Yang ini hidup dengan berbuah. Berbuah tuh enak saudara, gak mikir. Amin. Pohon tuh gak berkeringat saudara buat berbuah. Wah, pada waktunya dia akan berbuah. Mau gak semua yang baik-baik dalam hidup saudara tuh jadi buah? Hidup kudus, kalau perbuatan itu susah. Capek. Jadikanlah hidup kudus itu buah. Dan buah itu harus ada hubungan saudara. Amin. Kalau yang ini hanya berhenti dengan yang baik. Kayaknya lebih baik, mungkin hari ini saudara ada yang mikir-mikir dalam pikiran saudara. Kayaknya lebih baik kalau gini deh keadaannya. Kayaknya lebih baik kalau suamiku gini, kalau istriku gini. Kalau lebih baik kalau anakku kayaknya begini deh. Lebih baik kalau di kantor tuh bosku kayak gini deh. Lebih baik kalau karyawanku kayak gini deh. Kita punya pikiran yang baik. Tapi berapa banyak saudara hari ini akhirnya frustasi karena apa yang saudara pikir baik itu gak jadi. Karena Tuhan bukan hanya mau ajak kita untuk mengerti yang baik itu, Tuhan mau ajak kita untuk hidup dalam tuntunannya Dia, dalam yang namanya ini saudara, kebenaran. Kita di sini punya banyak hal yang menurut kita ideal, harusnya gitu ya. Seberapa banyak harusnya saudara hari ini nggak kejadian. Kenapa? Karena Tuhan lagi ajarin kita tentang pohon kehidupan ini, saudara. Amin. Tuhan lagi bawa kita untuk hidup di dalam kebenarannya Dia. Kita lihat Wahyu 2 ayat 7, Wahyu 2 ayat 7. Dikatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jadi pohon kehidupan itu kalau dalam kitab Wahyu masih ada? Masih saudara. Adanya di mana? Di tamannya Tuhan. Saya mau tanya saudara, sekarang tamannya Tuhan itu adanya di mana saudara? Di dalam hati kita. Amin. Jadi saudara mau gak diberi makan oleh pohon kehidupan tadi? Mungkin tadi menurut mata sepertinya tidak menarik. Kebodohan. Menurut mata sepertinya ya keadaannya begini Pak. Tapi gini saudara, mau gak kita setiap hari membiarkan pohon kehidupan yang ada di dalam hidup ini memberi kita makan. Amin. Saudara, hari ini kita sudah punya pohon kehidupan itu. Dan itulah Yesus di dalam kita. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3, sedikit baca banyak ayat ya. Mazmur 1 ayat 2 dan 3, nah ini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ayo sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Dan ini saudara, apa saja yang diperbuatnya? Amin. Saudara mau pohon ini? Ini ada di dalam kita hari ini. Tadi, siapa yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kalau pohon kehidupan itu ada dalam hidup kita, Pak, pohon kehidupan itu apa sih? Ya firman Tuhan saudara. Amin.
Kan pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Yesus itu adalah firman. Jadi mau gak kita hari ini makan dari buah pohon kehidupan itu? Amin. Kalau yang kesukaannya firman tadi ya, ia seperti pohon tanam tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya. Apa yang diperbuatnya berhasil, daunnya gak layu. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5, saya undang pemusik bisa maju ke depan. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa apa saudara? Tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, nih pohon kehidupan itu. Dia katakan gini, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Saudara mau tinggal di dalam dia, dalam pohon kehidupan itu, amin. Yang terakhir Wahyu 22 ayat 2. Wahyu itu sedang menceritakan sebagai sebuah simbol kehidupan kita yang baru hari ini di dalam Kristus. Kita punya kehidupan yang lama dan firman Tuhan katakan yang lama telah berlalu. Bahasa Inggrisnya katakan all thing has passed away. Yang lama sudah meninggal, sudah mati saudara. Supaya apa? Yang baru bisa dibangkitkan. Dan hari ini kita punya kehidupan yang baru, Yesus hidup di dalam hidup kita. Nah ini, ada sebuah kota yang dilihat oleh Yohanes. Dan di tengah-tengah jalan, mungkin bisa lihat ayat 1-nya dulu kali ya, Ibu Mimi. Nah ini dia. Lalu ia menunjukkan kepadaku ini saudara, sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Saudara, sungai itu gak berhenti saudara. Sungai itu ngalir. Kalau gak ngalir namanya bukan sungai. Nah dia bilang ini, dari dalam tahta itu keluar sungai. Sama seperti yang di Yeskiel ya saudara. Dari dalam tahta keluar sungai. Sekarang gini, tahta Allah itu ada di mana? Di dalam hati kita nih saudara. Ayat 2-nya kita baca yuk. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan. Yang apa saudara? Berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Wow. Thank you, tadi Kak Sisi bilang untuk keselamatan bangsa. Ya. Aku percaya itu gak kebetulan. Saudara, this is our calling. Kita harus jadi berkat buat banyak bangsa. Yes. Kita harus jadi berkat buat banyak orang. Amin. Dan gini, hanya ketika kita punya pohon kehidupan itu. Gini, pohon itu akan terus berbuah setiap bulan sekali. Artinya gini loh, gak ada musimnya saudara. Tiap bulan musim. Saudara mau gak hidupmu gak ada musim diberkati, gak diberkati gitu. Musim lagi musim susah nih gitu. Musimnya saudara diberkati terus. Amin. Musimnya saudara sukacita terus. Amin. Kenapa? Karena yang mengalir itu air dari tahtanya Allah. In closing, saudara, bersiaplah untuk hari-hari ini kita menjadi berkat buat banyak orang. Bersiaplah hari-hari ini untuk kita mengalirkan kehidupannya Tuhan. Karena gini, tahun ini bukan hanya tentang aku. Pulihkan keadaanku, jawab doaku Tuhan, ngertiin aku Tuhan. Bagaimana kalau tahun ini Tuhan mau buat kita semua jadi berkat buat banyak orang? Saudara tahu kenapa pohon kehidupan itu harus ada di dalam kehidupanmu? Karena banyak orang harus mengalami kehidupannya Tuhan lewat apapun yang saudara lakukan dan kerjakan. Saudara, hari ini, ya, ini firmannya selesai ya, oke, selesai ya saudara.
Nanti kita berdoa habis ini. Hari ini sebagai langkah yang pertama, sebenarnya untuk saya sebagai gembala gitu ya saudara ya. Tuhan juga minta saya sebuah langkah. Untuk mulai melakukan sesuatu, untuk apa saudara tadi? Mengalirkan kehidupan itu. Air hidup itu. Mungkin saudara pernah dengar saya bilang, saya nubuat datang terus dalam hidup saya gitu. Saudara nubuat datang, itu bukan saya seneng saudara. Belakangan saya ngerti kenapa nubuat datang terus dalam hidup saya gini. Karena saya gak gerak-gerak, makanya nubuatnya datang terus. Jadi diingetin terus gitu loh saudara, benar gak? Saudara kan seneng kan kalau dapat nubuat, siapa yang di sini seneng dapat nubuat? Tapi kalau nubuat yang sama datang terus berulang-ulang kali, lama-lama bukannya saya seneng gitu saudara. Lama-lama gini, ini karena gue gak gerak-gerak, makanya nubuatnya datang terus. Tadi saya katakan this is first step. Kenapa? Karena mungkin saya juga gak mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan untuk gereja kita in detail. Tapi ada satu langkah pertama yang kita mau lakukan saudara. Gereja kita akan membuat sebuah kayak worship team gitu loh saudara. Dan ini nanti orangnya juga akan banyak ya dari semua pelayan-pelayan kita. Ya namanya adalah Fountain Worship. Tujuannya apa? Tujuannya gini saudara, supaya kita percaya lewat lagu, lewat musik, lewat nyanyian, itu ada aliran-aliran air hidup yang bisa kita alirkan keluar. Kan tadi sungai itu gak berhenti, sungai itu akan mengalir dan memberi kehidupan. Ini pertama, ibadah pertama di minggu tanggal 9 Maret. Izinkan saya untuk promo ya saudara ya. Promonya gini, zaman dulu kan kita beli kaset, beli CD, tenang suara. Zaman sekarang gak ada kaset dan CD, jadi saya gak promo itu. Ya. Apa yang saudara perlu lakukan hanya gini saudara. Saudara share link YouTube aja ke keluargamu, ke temenmu. Ya. Kita berdoa dan ke depan kita berdoa akan ada another project gitu ya saudara, lagu-lagu yang lain yang kita berdoa lagu-lagu itu akan memberkati banyak orang. Tadi saya katakan kalau ditanya ngerti gak ngerti, mungkin saya masih belum benar-benar ngerti juga. Tapi saya hanya mau percaya dan saya hanya mau taat. Hanya untuk melangkah satu langkah. Untuk say yes sama Tuhan. Amin. Dan saya percaya this will be our journey. Ini akan menjadi perjalanan kita. Sebagai gereja di tempat ini. Bukan hanya perjalanan gembala, perjalanan pelayan-pelayan Tuhan. Tapi gini saudara, tempat ini harus menjadi kehidupan buat banyak orang. Karena kalau kita terus seperti ini saja dan di dalam saja, lama-lama kita jadi laut mati. Dan laut mati yang di sana lama-lama udah kering tuh saudara katanya. Katanya diduga gak lama lagi gitu ya, bertahun-tahun ke depan tambah surut gitu. Kenapa? Karena tidak mengalir. Dalam kehidupan saudara pun juga di luar sana. Biarlah kita menjadi orang-orang yang mengalirkan kebaikan Tuhan. Mengalirkan kasih Tuhan. Amin. Saudara, karena ini lagu yang baru, yang mungkin nanti ke depan juga kita akan sering-sering nyanyiin di gereja kita gitu ya saudara. Jadi saya akan memperkenalkan lagu ini, ya kita semua di sini akan memperkenalkan lagu ini. Saudara gak usah nyanyi, saudara lihat aja kata-katanya. Lihat aja kata-katanya dan saudara berdoa. Biar Tuhan menjamah setiap kehidupan kita. Mungkin boleh lightingnya sedikit diredupkan ya. Thank you Lord Jesus. Saudara mari kita connect sama Tuhan pagi hari ini. Thank you Jesus, thank you Lord. Tuhan, biar firman-Mu hari ini hidup dalam kehidupan kami.
lepaskan. Semua kau beri penuh dengan cinta, itu yang ku perlukan. Dalam jatuh kau angkatku lagi, dalam sepi kau ada dan setia. Kuat tanganmu memegangku, yang ku ingini hanya Kau. Yesus, bersamamu terasa indah. Setiap nafas penuh keajaiban. Yesus, kau membawa terang di dalam jiwaku, yang terindah bersamamu. Dalam jatuh kau angkatku lagi, dalam sepi kau ada dan setia. Kuat tanganmu memegangku, yang ku ingini hanya Kau. Yesus, bersamamu terasa indah. Setiap nafas penuh keajaiban. Yesus, kau membawa terang di dalam jiwaku, yang terindah bersamamu. Yesus, bersamamu terasa indah. Setiap nafas penuh keajaiban. Yesus, kau membawa terang di dalam jiwaku, yang terindah bersamamu. Tak terpisah dalam suka duka, dalam bimbang kau menuntun jiwa. Besertaku di setiap langkahku, kau selalu setia. Tak terpisah dalam suka duka, dalam bimbang kau menuntun jiwa. Besertaku di setiap langkahku, kau selalu setia. Yesus, bersamamu ku rasakan. Setiap langkah penuh pengharapan. Yesus, kau membawa terang dalam hidupku, yang terindah bersamamu. Yesus, bersamamu ku rasakan. Setiap langkah penuh pengharapan. Yesus, kau membawa terang di dalam hidupku, yang terindah bersamamu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yesus, bersamamu terasa indah.
Setiap nafas penuh keajaiban. Yesus, kau membawa terang di dalam jiwaku yang terindah bersamamu. Yesus, bersamamu terasa indah. Setiap nafas penuh keajaiban. Yesus, kau membawa terang di dalam jiwaku yang terindah bersama.